pagi teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Koko Bobi. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sadarin saham dari nol. Di kesempatan kali ini saya ingin mengangkat topik bahasan yang saya berjudul tipe-tipe pemain saham di bursa. Tipe-tipe pemain saham di bursa. Ada, kalau secara sederhana saya bagi menjadi 3 tipe ya orang-orang yang bermain saham di bursa saham Indonesia. Yang pertama adalah tipe spekulan atau penjudi gitu ya. Orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti sama sekali tentang saham, nggak ngerti tentang bursa, terus tiba-tiba daftar sekuritas, tiba-tiba main beli saham aja. Oh, kayaknya besok itu saham ABCD akan naik, aku beli. Oh, ternyata naik betul. Besok kok kayaknya sekarang XYZ yang akan naik, dibeli, ternyata turun. Jadi orang yang cuma mengandalkan feelingnya aja, perasaannya, jurusnya cuma pakai feeling. Oh, feelingku mengatakan ini bakal naik, ini bakal naik, ini bakal naik. Ternyata ujung-ujungnya orang yang berspekulasi atau judi di bursa saham itu ujung-ujungnya kerugian, hilang duitnya, nggak punya ilmu sama sekali, tiba-tiba main beli dengan acuan perasaannya, feelingnya, seperti itu. Jadi saya selalu mengingatkan Anda, jangan beli saham sembarangan, apalagi pakai feeling seperti ini. Itu nggak lain nggak bukan Anda sedang berjudi, sedang berspekulasi. Karena Anda nggak punya alasan kuat kenapa harus beli saham ini kecuali feeling Anda tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah trader, ya, trading saham. Sering dengar ya trading saham. Trading saham ini ada banyak tipe sebenarnya. Ada orang yang BPJS, beli sahamnya pagi, jualan sore. Ada yang beli sore, jualan pagi. Jadi cuma selisih beberapa jam gitu aja, cuma jualan. Ada juga orang trader saham itu yang beli hari ini, minggu depan baru dijual. Ada yang beli hari ini, bulan depan atau 2 bulan lagi baru dijual. Itu swing trader gitu ya. Nah, orang-orang yang tergolong ke dalam trader saham ini, mereka itu punya jurus yang namanya technical analysis. Ya, technical analysis yaitu apa? Menganalisis grafik harga saham, kan naik turun, naik turun, naik turun, seperti itu. Terus mereka, oh kira-kira ini membentuk pola double top, oh dia membentuk pola double bottom akan naik. Begitu tentang technical analysis. Jadi mengamati, menganalisa grafik harga saham. Ada pakai indikator MA, moving average, MACD, indikator stokastik, banyak lah. Itu technical analisa. Mengamati volume juga. Oh saham ini volume, jual belinya naik, ayo borong, seperti itu. Nah, trader saham atau trading saham ini kadang juga dikombinasikan dengan bandarmologi. Pernah dengar nggak bandarmologi? Yaitu apa? Mereka melihat broker summary, yaitu pergerakan broker di dalam satu saham. Apakah ada broker yang beli banyak sekali tanpa jual, atau ada broker itu yang jual terus nggak pernah beli? Nah, mereka mengamati pergerakan broker jual beli saham di satu saham tertentu. Kalau mereka menemukan ada broker yang masuk banyak dari satu saham tertentu, mereka akan ngikut di belakang. Istilahnya ikut bandar gitu ya. Oh, bandar mau goreng saham ini, ayo ikut beli yuk, dinaikkan harus bayar jual. Itu trading atau trader saham ya. Ada yang hitungan jam, ada yang hitungan harian, ada yang hitungan mingguan sampai bulan. Nah, itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga yang ada di bursa saham adalah investor saham. Ya, investor saham. Ini yang ingin saya ajarkan pada Anda yang di grup Sadarin itu, untuk beli saham itu cara pandangnya untuk jangka panjang. Jangka panjang itu berapa?
setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih. Atau bahkan kalau sahamnya bagus, perusahaannya bagus, ya dipegang aja sahamnya selamanya. Seperti itu. Kenapa saya menyarankan Anda menjadi investor? Karena bagi saya pribadi, membeli saham adalah membeli bisnis di balik saham tersebut. Ya, bukan cuma sekedar naik turun aja. Tapi kita membeli bisnis. Nah, kalau bisnis itu, misalnya kita buka bisnis begitu ya, pengen bisnis itu bisa berkembang kan butuh waktu. Nggak mungkin kita buka bisnis hari ini, besok langsung naik banyak labanya. Kan butuh waktu setahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun, atau 5 tahun, bahkan 10 tahun. Baru kelihatan kenaikan laba. Nah, kalau suatu perusahaan itu labanya naik terus, otomatis dalam jangka panjang harga sahamnya akan mengikuti naik. Asal ada kenaikan atau pertumbuhan laba. Seperti itu. Itu yang saya sarankan untuk Anda di grup Sadarin, karena sangat cocok untuk pemula dan resikonya lebih kecil. Karena kalau jangka panjang saham, kalau memang betul pemilihan, maka akan berpotensi untuk naik tinggi. Caranya apa? Jurusnya apa kalau menjadi investor? Yang saya katakan sebelumnya di grup juga, baca laporan keuangan per 3 bulan yang dikeluarkan perusahaan. Download laporan keuangan di mana? Di websitenya Bursa Efek Indonesia, idx.co.id. Cari laporan keuangan. Anda tinggal search saja nama perusahaan atau kode sahamnya. Nanti akan keluar laporan keuangan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Seperti itu. Bingung baca laporan keuangan, nggak ngerti, ya belajar. Saya sendiri juga bukan orang ekonomi, jadi kalau awal-awal buka laporan keuangan juga pusing juga. Nah, tapi ada satu tools yang saya sarankan ya, kalau Anda bingung baca laporan keuangan, ini kayak summary dari laporan keuangan gitu. Nama aplikasinya adalah RTI Business. RTI Business. Di aplikasi RTI kita bisa melihat summary laporan keuangan dari satu perusahaan di periode tertentu. Nanti ya, mungkin di grup saya informasikan link downloadnya, dan nanti saya carikan video cara penggunaan RTI Business ya. Pakai video orang lain aja nggak apa-apa. Karena agak repot kalau bikin sendiri gitu ya. Oke, sampai di sini pembahasan saya tentang topik hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.